Penggawa timnas Indonesia yang bermain di sejumlah klub Eropa tak henti-hentinya membuat gebrakan. Salah satunya yang sampai saat ini menuai sorotan adalah Jai Idzes. Sang kapten timnas Indonesia itu mencuri perhatian banyak klub Eropa berkat penampilan gemilangnya ketika membela skuad Garuda dan Venezia yang berlaga di Serie A Italia. Tak heran jika Bang Jai juga dipercaya sebagai kapten klub Venezia. Rupanya bukan cuma Idzes aja loh yang berhasil mendapat amanah sebagai kapten di klub Eropa. Rupanya ada 9 pemain timnas Indonesia yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin tim. Siapa mereka? Berikut ulasannya. Siapa bilang pemain Indonesia cuma jadi pelengkap di klub? Fakta ini membuktikan sebaliknya. Ada 9 pemain timnas Indonesia yang dipercaya menjadi kapten di klubnya, baik di Eropa maupun Liga 1. Dari Jai Idzes di Venezia, sampai Kelvin Verdong yang pimpin NEC kalahkan Ajax 3-0. Mereka bukan cuma dipanggil ke timnas Indonesia, tapi juga dianggap pemimpin sejati di klub masing-masing. Beberapa bahkan masih muda, tapi udah pegang ban kapten. Ini daftar lengkapnya: Jordi Amat, Johor Darul Tazim, Rizky Ridho, Persija, Jai Idzes, Venezia, Justin Hubner, Wolves U21, Kevin Dix, FC Copenhagen, Martin Paes, FC Dallas, Ricky Kambuaya, Dewa United, Hernando Ari, Persebaya, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Ulah supporter berbuah kerugian bagi skuad timnas Indonesia yang akan menjalani lanjutan laga mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C menghadapi Cina dan Jepang. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA sudah resmi menghukum Indonesia karena ulah supporter yang melakukan ujaran kebencian kepada Bahrain saat kedua tim bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Aksi tersebut dinilai tidak terpuji dan FIFA secara tegas mengutuk aksi ujaran kebencian sehingga memberikan hukuman berat yakni pengurangan kapasitas supporter di GBK dan denda 400 juta rupiah. Saat para supporter menyerang Bahrain di media sosial ketika timnas Garuda dirugikan wasit dalam laga yang berakhir 2-2 di kandang Bahrain, ujaran kebencian di medsos juga ramai oleh para oknum supporter. Tapi saat itu untungnya tidak ada hukuman FIFA. Gegara ujaran kebencian di medsos itu, Bahrain sempat mengusulkan laga di Gelora Bung Karno minta dipindah ke tempat netral, tetapi FIFA tetap tidak mengubah jadwal laga Indonesia lawan Bahrain dan tetap berlangsung di Jakarta. Namun kali ini ketika ujaran kebencian itu hadir di tengah-tengah laga secara nyata, maka FIFA tidak tinggal diam. Aksi meneriakan yel-yel xenofobia oleh sekitar 200 orang supporter sudah melanggar sportivitas. Aksi-aksi para supporter dalam mendukung timnas Garuda harus mampu menahan diri. Sudah saatnya mereka bersikap dewasa dalam memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Hentikan ujaran yang bersifat rasisme, diskriminasi, xenofobia, dan hate speech. Akibat hukuman FIFA ini paling tidak ada 3 dampak yang langsung menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi skuad timnas Garuda yang akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Dampak pertama adalah dampak secara langsung bagi timnas Garuda, yaitu adanya pengurangan jumlah supporter di tribun utara dan selatan. Hal itu sudah ditegaskan oleh FIFA bahwa dalam laga melawan Cina Stadion GBK harus mengurangi kapasitasnya sekitar 15%. Hal ini sangat merugikan dukungan para supporter terhadap timnas Garuda baik secara finansial maupun secara moral. Stadion GBK yang berkapasitas sekitar 80.000 berkurang sebanyak 15% dari total kapasitas tersebut. Semoga saja berkurangnya jumlah supporter dalam mendukung timnas Garuda dalam laga menghadapi Cina tidak mengurangi kinerja skuad timnas Garuda dalam menghadapi laga wajib menang tersebut. Laga menghadapi Cina adalah laga sangat menentukan kiprah Indonesia di grup C.
Apakah mereka bisa lolos langsung dengan meraih runner-up grup atau lolos ke putaran 4 menjadi tim yang berada di 4 besar grup? Timnas Garuda menyisakan 2 laga lagi, yaitu lawan Cina di laga kandang pada Kamis, 5 Juni 25, pukul 20.45 WIB dan melawan Jepang dalam laga tandang di Stadion Suita Tokyo, 10 Juni 25, mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dampak kedua adalah kerugian finansial karena pengurangan jumlah penonton sebanyak 15%, maka pendapatan dari tiket juga berkurang. Belum lagi PSSI harus membayar denda dari hukuman FIFA sebesar 400 juta IDR. Kerugian finansial ini mungkin tidak begitu besar pengaruhnya pada kinerja Timnas Garuda, tetapi pengaruhnya sangat besar pada pemasukan dana bagi PSSI yang mereka gunakan juga dalam membangun timnas secara langsung. Upaya-upaya PSSI selama ini dengan membuat aturan baku pembelian tiket untuk menyaksikan Timnas Garuda lebih ketat lagi, yaitu hanya bagi mereka yang sudah memiliki member Garuda ID. Tanpa kartu member tersebut, supporter tidak bisa membeli tiket. Ternyata kendati sudah seketat itu, tapi masih juga ada ulah tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum supporter yang melakukan aksi-aksi diskriminatif terhadap lawan timnas Indonesia yang saat itu adalah tim Bahrain. Kejadian tersebut menggambarkan bahwa supporter kita masih belum dewasa dalam mendukung timnas Garuda, baik yang terjadi di medsos maupun yang terjadi di stadion. Dampak ketiga adalah berpengaruh pada bidding Indonesia yang berhasrat menjadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Timnas Garuda lolos ke putaran 4, rencananya Indonesia akan mengajukan diri menjadi tuan rumah. Hukuman FIFA sudah resmi dijatuhkan untuk Indonesia akibat ujaran kebencian oknum supporter Timnas Garuda ketika menghadapi Bahrain di Stadion GBK. Hal tersebut sedikit banyak pasti berpengaruh pada pertimbangan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dalam menentukan keputusan mereka atas pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah. Sungguh kejadian tersebut tidak boleh terulang lagi dengan memberikan poin binaan yang intensif kepada supporter Timnas Garuda. Insiden aksi ujaran kebencian dalam laga melawan Bahrain di GBK pada Maret 2025 yang lalu semoga menjadi insiden yang terakhir. Hukuman FIFA tersebut harus disikapi oleh PSSI dengan serius. Ini adalah peringatan keras, terutama bisa menjadi pembelajaran bagi supporter Timnas Garuda. Jika mereka cinta skuad merah putih, maka dukunglah dengan penuh sportivitas.